Selama ini kita tumbuh besar dengan tontonan pahlawan berjas besi, mata laser, atau kekuatan magis. Seru sih, tapi kadang justru bikin kita lupa. Superhero itu bukan cuma di komik atau film. Dia bisa aja lagi nonton video ini sekarang. Yup, itu kamu. Heroisme sejati nggak selalu tentang menyelamatkan dunia dari alien atau menghentikan meteor. Kadang, itu tentang memilih bangun dari tempat tidur saat hatimu retak 1000. Atau tentang menenangkan teman yang lagi panik, padahal kamu sendiri butuh pelukan. Bisa juga tentang tetap jujur walau kesempatan curang terbuka lebar. Yang bikin seseorang jadi pahlawan bukan kostumnya, tapi tekadnya. Keinginan untuk bikin dunia ini sedikit lebih baik, bahkan cuma lewat satu senyuman atau mendengarkan tanpa menghakimi. Kamu mungkin nggak sadar, tapi bisa jadi kamu udah jadi pahlawan buat seseorang hari ini. Pahlawan sejati itu bukan tokoh fiksi, dia nyata. Dan dia mungkin sedang duduk di bangku taman, nunggu kereta, atau ya, sedang nonton video ini. Kita sering terpesona sama otot kekar atau kekuatan luar biasa yang bisa lempar mobil kayak bola pingpong. Tapi kenyataannya, kekuatan sejati nggak selalu kelihatan di luar, karena seringkali dia tersembunyi di dalam. Coba pikir, bangun pagi pas hidup rasanya berat banget, itu udah bentuk kekuatan luar biasa. Jalan ke kantor sambil nahan air mata, senyum ke orang lain padahal hati kamu lagi berantakan, itu bentuk daya tahan yang nggak semua orang punya. Dan lucunya, kita kagum banget sama tokoh film yang tetap berdiri walau berdarah-darah. Tapi kita jarang kasih tepuk tangan buat diri sendiri yang masih bisa berdiri meski dihantam masalah bertubi-tubi. Padahal itu jauh lebih sulit, lebih nyata, dan lebih menginspirasi. Jadi mulai sekarang, kalau kamu merasa lemah karena nggak sehebat orang lain, ingat, kamu udah hebat karena tetap maju, walau hidup nggak ramah. Ketekunanmu itu kekuatan, dan kamu nggak perlu angkat mobil buat jadi kuat. Kita sering berharap hidup bakal mulus kayak jalan tol tengah malam, tapi kenyataannya, hidup lebih mirip roller coaster yang rusak setengah, dan kadang rasanya dunia benar-benar menghantam tanpa peringatan. Tapi tahu nggak apa yang luar biasa? Yaitu kamu masih di sini. Kekuatan sejati bukan berarti kamu nggak pernah jatuh. Justru, kekuatan itu lahir saat kamu jatuh 7 kali, tapi bangkit 8 kali. Saat kamu diseret oleh badai, tapi tetap berusaha berdiri meski lutut gemetar. Resiliensi itu bukan kata mewah dari buku motivasi. Itu kamu yang masih bernapas, masih berusaha, masih percaya, walau semua hal terasa melawan. Dan bertahan bukan kelemahan, justru itu bentuk tertinggi dari keberanian yang hening. Jadi kalau hari ini kamu nggak berlari, nggak apa-apa. Kalau kamu cuma bisa merangkak, juga nggak masalah. Yang penting, kamu belum menyerah. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang paling keren yang pernah ada. Pernah nggak? Kamu ngerasa kayaknya harus ambil jalan ini deh. Lalu ternyata itu nyelamatin kamu dari macet 3 jam, atau kamu tiba-tiba kepikiran seseorang, lalu dia tiba-tiba nelpon. Nah, itu bukan kebetulan aja. Itu intuisi kamu lagi kerja keras di balik layar. Intuisi itu kayak GPS bawaan yang udah terinstal sejak lahir. Bedanya, dia nggak pakai AI atau peta digital. Dia pakai firasat, bisikan halus, dan kadang getaran aneh yang bikin kamu mikir, loh, kok bisa ya? Masalahnya, kita sering terlalu sibuk ngandelin logika, sampai lupa bahwa kadang keputusan paling besar dalam hidup lahir dari firasat yang nggak bisa dijelaskan. Banyak tokoh besar dalam sejarah, dari ilmuwan sampai seniman, mengambil langkah penting bukan karena data, tapi karena perasaan dalam hati yang nggak bisa diabaikan. Jadi jangan anggap remeh intuisi kamu. Dia mungkin nggak berisik, tapi dia bijak. Dan kadang dia tahu jalan jauh sebelum pikiranmu sadar kamu lagi tersesat. Kamu mungkin nggak sadar, tapi bisa jadi kamu udah jadi alasan seseorang hari ini tersenyum. Bisa jadi ada orang yang terinspirasi dari caramu tetap kuat, caramu tetap baik, atau bahkan caramu minta maaf. Pengaruh itu nggak selalu datang dari panggung atau follower ribuan. Kadang, justru dari hal-hal kecil, pelukan tulus ke teman yang lagi down, ucapan semangat ke rekan kerja yang hampir nyerah, atau sekadar mendengarkan tanpa nyela. Ketulusanmu, apalagi di saat-saat sulit, itu kayak cahaya kecil di tengah malam. Mungkin nggak silau, tapi cukup untuk bantu orang lain nemuin jalan.
Dan yang paling ajaib, kebaikan kecilmu bisa nyebar kayak efek domino. Nggak kelihatan arahnya, tapi terasa dampaknya. Jadi jangan remehkan kehadiranmu. Kamu nggak harus jadi motivator, seleb, atau orang terkenal untuk bikin dunia ini sedikit lebih hangat. Kadang cukup jadi kamu, yang tulus, yang hadir, yang peduli. Itu udah ngubah hidup seseorang tanpa kamu tahu. Coba ingat lagi luka paling dalam yang pernah kamu alami. Bukan luka fisik, tapi luka hati, luka batin, luka yang bikin kamu susah tidur dan ngerasa hidup hancur. Lalu lihat dirimu sekarang. Kamu masih di sini, masih hidup, masih berusaha. Itu bukan kebetulan, itu kekuatan. Kita sering mikir penyembuhan itu harus dramatis, kayak adegan film, bangkit dengan musik latar heroik. Padahal nyatanya, penyembuhan itu pelan, sunyi, kadang enggak kelihatan. Tapi dia nyata, dia ada saat kamu mulai bisa senyum lagi, pelan-pelan percaya lagi, dan akhirnya bilang, "Nggak apa-apa, aku bisa kok." Luka-luka itu, seaneh apapun, justru membentuk kedalaman dalam dirimu. Mereka ngajarin kamu empati, ngajarin kamu mengenali rasa sakit orang lain. Jadi meski kamu nggak punya cakar logam kayak Wolverine, kamu punya kekuatan regenerasi yang jauh lebih dahsyat, yaitu kekuatan untuk bangkit sebagai versi yang lebih bijak, lebih lembut, dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu jauh lebih keren. Kalau kamu pikir pahlawan itu harus punya soundtrack dramatis setiap muncul, coba pikir ulang. Karena nyatanya, banyak pahlawan sejati hidup tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, bahkan tanpa satu pun orang tahu apa yang mereka perjuangkan tiap hari. Heroisme nggak selalu soal momen besar, kadang justru tersembunyi di keputusan kecil yang kamu ambil terus-menerus. Pilihan untuk tetap sabar di tengah kekacauan, pilihan untuk tetap jujur meski nggak ada yang melihat, pilihan untuk hadir buat orang lain, bahkan saat kamu sendiri lagi butuh dukungan. Konsistensi itulah yang bikin kamu luar biasa. Karena jadi baik satu kali itu mudah, tapi tetap memilih jadi baik meski dunia kelihatannya cuek, itu baru kelas berat. Dan ingat, kamu nggak perlu pengakuan biar jadi bermakna. Dunia nggak butuh kamu jadi sempurna. Dunia butuh kamu yang otentik, yang hadir, yang tetap berusaha meski nggak ada yang melihat. Karena terkadang, yang paling berani bukan yang paling bersinar, tapi yang paling setia menjalani kebaikan hari demi hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.